Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nur Azlina ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rika Fadila dari Prodi Perbankan Syariah semester 3, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAI Mekanis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel dengan judul Riba dan Bunga Bank dalam Islam, Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat oleh Ummi Kalsum, Vol 7, nomor 2, Juli 2014, Jurnal Al-Adl. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Artikel ini menjelaskan tentang permasalahan riba dari segi hukum dan penafsirannya, serta bunga bank dari tinjauan hukum Islam, serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian, baik yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, mufassirin, dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam memandang hukum bunga bank dan analisa para pakar terhadap dampaknya yang ditimbulkannya dalam perekonomian umat, baik secara mikro maupun makro. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir, dan tulisan-tulisan tentang bunga bank, riba, dan yang berkaitan dengannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsir riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank, serta untuk menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan sistem bunga terhadap perekonomian. Kontroversi bunga yang diharamkan. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian, apakah bunga termasuk riba? Ada dua pendapat. Pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh umat Islam. Antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga. Baiklah, yang pertama, pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar, maka bunga dibolehkan. Namun, tingkat bunga wajar sangat subjektif, tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, bentuk usaha, dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat ke-130, merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika
hutang yang bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliyah yang senantiasa bertambah sehingga berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Quraisy Shihab juga menafsirkan bahwa ada afan mudafatan pada ayat ini bukan merupakan syarat. Jadi, walaupun tidak berlipat ganda, bukan berarti bunga itu halal. Penafsiran ini diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 275 sampai 276 dan 278 sampai 279 yang telah secara tegas beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat adafan, mudafatan atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad yang menafsirkan riba sebagai yuzuri yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest atau bunga yang rendah. Adanya perbedaan penafsiran terhadap interest dan usury ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat. Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi, dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori Agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai 0 atau negatif deflasi. Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi, maka kompensasinya tidak meski dengan bunga, tetapi dengan instrumen lain. Ketiga, konsep marginal utility, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang akan memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu, marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini, maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan datang menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional. Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi Muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan. Sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus peminjaman uang, manfaat diperoleh, tetapi kepemilikan terhadap uang hilang. Kelima, pembenaran bunga atas dasar darurah, dar necessity, dan hajah atau need. Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank atau interest yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat, sehingga tercipta sesuatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Namun konsep ini harus melihat kondisi realnya.
apakah termasuk kategori daruroh dan hajah? Contohnya, kondisi daruroh tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank, atau pada saat ini lembaga keuangan yang berbasis syariah telah tersebar di tanah air. Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah SAW hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Muslim telah terbiasa dengan cara hidup yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting. Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit, sehingga dapat dipenuhi lewat Qard al-Ahsan. Sistem bunga dan dampaknya terhadap perekonomian. Yang A, akar penyebab krisis keuangan. Yang B, jadinya decoupling sektorial dan sektor moneter. Dan yang terakhir C, terjadinya konglomerasi kekayaan dan kesenjangan ekonomi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah walidu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron. Terima kasih. Thank you.